hampir nggak ada korban cinta laki-laki. Betul tidak? Itu batu atau apa? Renungkan ini. Mengapa korban cinta pasti perempuan bukan laki-laki? Karena cinta yang dipakai bukan love. Di dalam cinta itu ada unsur seks. Cinta baru boleh setelah menikah. Sebelum menikah nggak boleh ada cinta. Rusak nanti. Salah satu saudaramu, anak kami namanya Ronald Pangemanan. Berapa waktu yang lalu dia mendengar khotbah saya tentang bedanya kasih dengan cinta. Terus dia ngubah lagu yang jadi hit dari album mereka, dari Heaven and Friends. Judulnya Cinta Harus Memiliki. Ini album kedua akan muncul, judulnya TTM. Apa itu TTM? Masa nggak tahu TTM? Teman tapi mesra. Tapi dia nggak ngata itu. Dia pakai judul Tak Tenang Mendua. Wah, itu liriknya saudara, menemplah orang yang suka selingkuh. Tak tenang mendua. Kasih itu cuma untuk satu orang dan satu orang. Tak tenang mendua. Nah, waktu dia ngubah lagu Cinta Harus Memiliki, wah keren sekali lagu itu saudara. Nah biasa Facebookersnya mulai ribut. Saudara, akhirnya mereka bingung. Mereka berkata kepada saya, Pak, tolong bantu kami. Karena begitu lagu itu diputar di radio-radio sekuler, karena album mereka bukan album rohani, jadi saudara nggak akan dapat di Metanoia atau Pujian, nggak ada. Oke? Semua yang masuk ke Facebookers itu menentang, nggak bisa. Cinta kau harus memiliki, ngapain? Nah, karena mereka nggak bisa jawab, akhirnya minta saya. Nah, saya bilang saya itu bukan pengangguran. Ngurusin Facebook tuh ngapain? Terus apa? Saudara, saya minta Papa beri saya hikmat supaya Facebookers ini mengerti bahwa cinta itu harus memiliki. Wah, Roh Kudus itu hebat. Begini kata Papa di surga. Tulis di Facebook. Saya tanya, apa? Menikah itu tidak sama seperti orang beli sepatu. Goblok. Nah, harus ada kata goblok, jangan lupa ya. Saya ulangi lagi. Menikah, catat itu baik-baik. Menikah itu tidak sama seperti orang beli sepatu. Nah, itu dia yang betul begitu. Kenapa? Kalau orang beli sepatu itu tidak harus memiliki dulu. Kenapa yo? Nah, itu dia. Orang beli sepatu nggak bisa titip. Betul tidak? Apalagi cewek. Jangan sampai lah. Kalau cowok mungkin masih bisa. Kalau cewek nggak bisa. Karena modelnya. Karena angka. Ya, aku 37 yang cewek. Oh, yang laki aku 43, 42. Belikan nomor itu. Belum tentu kalau kita nggak coba. Nah, karena beli sepatu tidak harus memiliki. Begitu kita coba satu toko habis semua. Kita kembalikan, bukan nggak memiliki. Kita masuk ke toko sebelah. Nah, kan goblok, cewek-cewek dicobai dulu nggak cocok. Kembalikan orang tuanya, cari cewek lain. Loh, kok baru ngerti? Setelah itu pura-pura, sampai dong pura-pura. Awas kamu, awas kamu ya, ngam, awas kamu tau ngam. Saudara dengar, setelah itu detik berikut yang masuk, setuju semua cewek-cewek. Itu jangan goblok saya bilang. Ingat saudara, cinta itu sebelum menikah. Iya, setelah menikah kembali kasih. Nah, berarti bangun ini, bangun kalau begitu bangun. Ya, kasih itu sebelum menikah. Cinta itu setelah menikah. Nah, setelah menikah ada kasih dan cinta, itu luar biasa. Dengar baik-baik. Saya membuat riset ini, kita harus mengerti ini. 99% seks sebelum menikah itu menanamkan benih curiga di dalam keluarga. Saya punya sampel cukup banyak dan itu ngeri. Retaknya pernikahan. Ternyata seringkali ketika istri sedang mengandung anak pertama, maka itu menarik sekali. Loh, buat saya, siapa yang gak bangga mau jadi papa mama? Tapi mengapa banyak keluarga
susu retak. Setelah saya selidiki, ternyata karena free sex sebelum menikah. Biasanya kan cowok bukan? Yang suka maksa-maksa itu kan cowok. Oke? Nah, dengan kata-kata yang manis segala macam untuk free sex sebelum menikah. Ya, karena dijamin, maka ceweknya mau. Maaf ya, saya bicara umum. Buat si cewek, begitu dia menikah jadi istri, dia ingat betul siapa suaminya. Tidak ada patokan khusus umur berapa, kandungan umur berapa. Seorang istri itu nggak akan bisa melayani suaminya. Karena tergantung kondisi fisik dan besar atau kecil kandungan itu. Nah, ketika seorang istri sadar dia nggak bisa melayani suaminya lagi karena kondisi kandungan itu, maka setan akan putar ulang kejadian sebelum menikah. Lalu istri dibuat nggak tenang sebab dia kenal siapa suaminya. Nah, laki dengan perempuan kita tahu, perempuan itu jauh lebih perasa bukan daripada laki-laki. Maka itu besok kalau menikah harus sadar lukanya seorang perempuan, ya, dengan luka hatinya seorang suami, nilainya sama. Tahu kata nilainya? Bentuk lukanya sama, ukuran dalam lukanya sama. Yang dialami oleh seorang laki-laki dan dialami oleh seorang perempuan sama semuanya. Bentuknya, ukurannya, dalamnya, kondisinya, cara melukai sama. Tapi buat laki-laki, luka seperti itu 3 hari mungkin sembuh. Tapi buat perempuan 3 tahun belum tentu sembuh. Ingat itu kalau besok kalian menikah. Sudah menikah, mari kita saling menjaga dalam hidup pernikahan. Katakan amin. Saling jaga. Karena luka yang sama diterima oleh laki dan perempuan itu beda. Maka itu jangan sampai kita izinkan setan masuk. Nah, si suami tidak mikir apa-apa. Dia sangat senang karena dia akan jadi papa. Dia sayang istrinya karena istrinya sedang mengandung anaknya dia. Wah, dia bangga sekali. Tapi di rumah si istri nggak tenang. Selalu khawatir, jangan-jangan terus begitu. Maka hati-hati kalau sudah menikah, tidak boleh ada kata jangan-jangan. Kalau saudara, entah suami atau istri merasa sesuatu, lebih baik langsung ngomong terbuka. Sehari, jangan-jangan. 2 hari, jangan-jangan. Seminggu, jangan-jangan. Dengar pertanyaan saya. Segoblok-gobloknya orang. Tahu ya, orang bodoh, betul-betul bodoh dia. Tapi dicurigai, rasa atau tidak? Ayo jawab. Pasti rasa. Nah, suami ini mulai heran. Kenapa istriku beda? Mungkin pertama dia berkata, oh itu bawaan orang hamil. Pesan ini saya kepada laki-laki yang sudah menikah, kalau istri hamil awas. Yang belum menikah, kalau kamu menikah istri hamil dengar laki-laki. Saudara, suatu kali begini. Maka itu saya kagum pada Roh Kudus. Tolong semua teman-teman, saudara, keluarga, tetangga. Kalau ada yang tahu istri hamil, suami harus belajar hikmat ini. Semua istri yang sedang hamil itu pasti berubah emosinya. Mama siapa juga itu gak dulu? Pasti bukan ya? Emosinya akan berubah. Nah, banyak suami gak ngerti. Kenapa? Ini kok aneh-aneh. Apalagi sudah ngidam, mintanya enggak, aduh cari yang enggak ada. Dengarkan suami. Kalau begitu tak ada apa-apa, saya mesti tanya berapa pada surga. Papa beri saya hikmat. Karena kami kan gak pernah tahu hamil itu kayak apa laki-laki itu. Ternyata begini hikmat surga. Saya kaget waktu diberi itu. Siapa pernah kelilipan? Semua pasti pernah. Saudara, orang kelilipan itu nggak kemasukan pasir, apalagi kerikil. Jangan sampai. Betul. Makanya kelilipan itu kemasukan apa? Debu. Bayangkan, di mata kita ada benda asing sehalus debu. Itu ganjal mengganggu atau tidak? Sangat. Di dalam tubuh istrimu ada benda asing sebesar itu yang tiap jam bertumbuh terus. Itu tersiksa sekali. Maka itu kalau suami suka ribut ketika istri hamil, istri doa, gantian kamu hamil, pindah ya nenek itu. Supaya tahu rasa betul. Benar. Serius itu, betul nggak saudara? Karena kita laki-laki nggak pernah tahu bagaimana perasaan orang hamil. Jadi kalau kelilipan kita bisa ngerti. Jangan itu.